Mari kita berdoa, mohon anugerah Kristus pimpin kita dalam pemberitaan firman. Bapa di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami yang hidup, yang telah memberikan kepada kami kehidupan yang kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, dan yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh mendekat kepada Bapa melalui Kristus di dalam ibadah. Dan lebih daripada itu kami diberikan privilege untuk boleh menikmati Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan yang khusus di dalam firman-Mu. Kami berdoa kepada Allah di sorga, biarlah Tuhan menyatakan kehadiran-Mu yang khusus di tengah-tengah kami melalui firman. Berkati kami semua dan berikan kepada kami anugerah firman yang menguduskan jiwa kami dan menguduskan keluarga-keluarga Kristen. Pimpin kami semua di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Kolose 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21 secara bergantian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Ayat 18 Bapak Ibu. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus berbicara mengenai relasi kasih persaudaraan, itu adalah satu relasi yang begitu banyak ragamnya, dan salah satunya itu adalah di dalam relasi keluarga. Apa yang menjadi fondasi di dalam kehidupan keluarga kita yang menyebabkan engkau dan saya mengerti bahwa relasi ini adalah relasi yang dibangun di dalam Kristus dan untuk Kristus saja. Kita tahu bahwa keluarga adalah salah satu entitas yang didirikan oleh Allah pertama kali di Taman Eden. Dan ini adalah satu entitas yang dikuduskan oleh Allah dan kemudian diperindah oleh Allah, ditebus oleh Allah bagi kemuliaan Allah. Karena itu keluarga adalah sesuatu yang penting sekali dan menjadi pusat perhatian daripada Allah juga. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, begitu banyak keluarga yang Allah itu berikan contoh-contohnya kepada kita sebagai bukti bahwa Dia memperhatikan dan mengasihi bahkan menebus keluarga. Hal yang pertama yang engkau dan saya pelajari di dalam relasi keluarga adalah apa yang menjadi fondasi bagi engkau dan saya untuk kemudian membawa keluarga-keluarga kita ini hidup di dalam Kristus. Yang pertama, ayat yang ke-15, damai sejahtera Kristus. Di situ dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Damai sejahtera. Damai sejahtera adalah hal yang penting yang diberikan Allah kepada manusia. Damai ini adalah damai yang kekal, oleh karena damai ini berasal dari diri Allah sendiri. Allah adalah sang sumber damai. Tetapi Dia adalah juga damai itu sendiri. Dia bukan saja sumber, tetapi Dia adalah damai. Maka damai itu adalah kekal adanya, dan Dia memberikan kepada engkau dan saya damai itu melalui Kristus. Dan karya penebusannya yang sudah kita peringatkan di dalam hari kebangkitan Kristus, Paskah. Kristus hadir untuk memberikan damai sejahtera bagi engkau dan saya. Mengapa ini penting? Karena di dalam manusia yang telah jatuh dalam dosa, di dalam kehidupan keluarga yang telah jatuh dalam dosa, tidak ada damai. Saudara akan menemukan di dalam setiap keluarga konflik, pertikaian, kehancuran, kekacauan, saling menyakiti satu terhadap yang lain. Karena itu damai begitu penting. Damai sejahtera bukanlah hasil kreasi daripada manusia, hasil konstruksi daripada kebudayaan, bukan. Tetapi damai sejahtera ini adalah damai yang berasal dari pribadi Allah yang kekal itu, yang memberikan kepada engkau di dalam Kristus damai sejahtera. Maka damai adalah sesuatu yang begitu penting. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan damai sejahtera itu memerintah dalam hatimu.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dikatakan memerintah dalam hatimu, itu berbicara mengenai kehadiran Allah yang menghadirkan damai Kristus dalam jiwa saudara, sehingga memungkinkan engkau dan Allah itu diperdamaikan. Engkau dan Allah mengalami apa yang disebut dengan damai sejahtera. Relasi yang putus oleh karena dosa sekarang didamaikan di dalam Kristus. Dan oleh pendamaian inilah engkau dan saya dibenarkan oleh karya Kristus berdasarkan kebenaran Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang tidak pernah dibenarkan oleh Allah, jangan pernah berpikir mendapatkan damai. Damai terjadi oleh karena Allah membenarkan engkau di dalam Kristus. Orang yang tidak pernah mendapatkan pembenaran daripada Allah akan terdapat dua ekstrim. Ekstrim yang pertama, itu mirip seperti Martin Luther. Frustrasi. Karena hatinya penuh dengan kegelisahan. Hatinya penuh dengan guilty feeling. Hatinya penuh dengan ketakutan. Hatinya penuh dengan penghakiman. Kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa. Maka apa yang terjadi? Frustrasi. Bahkan Martin Luther melihat Allah itu seperti Allah yang kejam. Ketika menyebut Yesus Kristus itu dia begitu ketakutan. Karena apa? Dia sadar dirinya berdosa. Ini tipe ekstrim yang pertama karena dia tidak pernah dibenarkan oleh Allah. Dan karena tidak pernah dibenarkan oleh Allah, tidak ada damai dalam hidupnya. Tapi ekstrim yang kedua adalah ketidakpedulian, cuek. Dia menganggap manusia seperti ini menganggap ringan, menganggap remeh dosa dan konsekuensi dosa. Saya tidak butuh keselamatan. Saya tidak butuh damai Kristus. Memang dunia ini sudah jatuh dalam dosa, atau mungkin dia juga tidak mengakui adanya keberadaan dosa. Ada filsafat-filsafat tertentu yang menentang eksistensi dosa. Maka ini menjadi sesuatu ketidakpedulian. Saya tidak peduli ada tidaknya dosa. Konsekuensinya saya tidak peduli. Apalagi kekudusan, keadilan Allah yang menghukum dosa. Itu sesuatu yang mereka sangat tidak peduli. Bahkan ada yang memandang neraka itu nihil. Penghakiman Allah yang kekal itu nihil. Maka orang-orang yang sedemikian adalah orang-orang yang hidup di dalam pembenaran diri. Dan mereka tidak butuh pembenaran daripada Allah. Maka mereka juga adalah orang-orang yang tidak pernah mengalami damai daripada Allah. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera daripada Allah diberikan kepada engkau dan saya di dalam Kristus. Membenarkan kita, menjadikan engkau yang berdosa dianggap benar oleh karena kebenaran Kristus. Itu membuat engkau dan saya mengalami apa yang disebut dengan damai, damai, damai. Dan dengan demikian, saudara dan saya juga berdamai dengan diri. Ada pengampunan kepada diri, bukan berdasarkan kebenaran diri. Tetapi, saudara ingat, mengampuni diri, dosa yang telah diampuni oleh Kristus. Kita pun harus pandang diri kita adalah orang-orang yang telah diampuni. Sehingga, kalau ada dakwaan hati nurani kita ini sudah jatuh dalam dosa. Sehingga dosa masa lalu pun dia bangkit-bangkit terus. Suami punya kesalahan sama istri, sudah minta maaf, masih bangkit-bangkit terus dosanya. Sebaliknya juga begitu. Dosa yang sudah diampuni masih dibangkit-bangkitkan terus. Kenapa saudara? Karena tidak ada damai. Tapi ketika Kristus hadir dalam hidup kita, damai dengan Allah itu telah terjadi dalam hidup kita, pembenaran itu kita alami, maka kita dapat mengampuni dosa yang ada pada diri kita berdasarkan pengampunan yang Kristus berikan kepada kita. Dan dengan demikian membuat engkau dan saya dapat mengatakan kepada hati nurani kita, kepada dakwaan hati nurani kita, bahwa saya sudah dibenarkan. Kepada orang-orang yang membangkit-bangkitkan dosa masa lalu kita yang sudah diampuni, kita bisa katakan, saya sudah dibenarkan. Saya sudah dibereskan dosa-dosanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, damai ini memungkinkan engkau juga dapat mengampuni sesamamu. Maka damai sejahtera Allah bukan saja hadir dalam hati kita, memberikan pembenaran dan damai sejahtera itu bagi kita, tetapi juga bagi orang lain, bagi sesama kita. Maka di situ dikatakan kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan itu berarti satu keanggotaan, saling memiliki satu dengan yang lain dalam relasi persaudaraan. Relasi yang Allah bangun di dalam kasih kekal Kristus, di dalam damai sejahtera yang Allah berikan. Maka saudara, ini membuat engkau dan saya mengerti mengapa kasih persaudaraan tidak boleh tidak ada damai sejahtera.
damai sejahtera harus ada, memimpin engkau untuk engkau dan saya dapat saling mengasihi, dapat saling boleh mengampuni satu dengan yang lain, bahkan di dalam relasi keluarga yang paling rusak sekalipun. Itu sebabnya di dalam kitab Kolose dikatakan damai sejahtera itu memerintah di dalam hatimu. Kata memerintah saudara itu wasit. Wasit yang berfungsi untuk memelihara ketertiban. Ya, kalau saudara main basket itu harus ada wasit. Wasit harus menjaga ketertiban permainan itu sehingga berjalan sesuai dengan aturan mainnya. Menjaga keselarasan di dalam kehidupan, harmoni. Ketika dosa datang dan menghancurkan kehidupan manusia, tidak ada harmoni. Integrasi itu dihancurkan. Makanya perpecahan itu adalah simbol daripada kehadiran dosa. Sedangkan persatuan adalah simbol daripada kehadiran Allah, damai sejahtera Allah. Walaupun tidak semuanya persatuan adalah benar. Misalnya persatuan membangun Menara Babel, itu tidak benar. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah bahwa kehadiran damai sejahtera memungkinkan Allah menata kelola ulang seluruh kehidupan personal dan kehidupan komunitas kita, terutama di dalam relasi keluarga. Allah tata kelola itu, Allah selaraskan, Allah beri itu harmoni di dalam kehidupan kita sehingga engkau dan saya dapat menikmati apa yang disebut dan keindahan damai itu di dalam keluarga kita walaupun masih ada kekacauan. Orang yang tidak pernah mengalami damai, kekacauan itu akan membawa dia tenggelam di dalam dosa dan hancur di dalam dosa. Keluarganya tidak akan pernah mengalami apa yang disebut damai sejahtera, hancur. Tapi kalau dia mengalami damai sejahtera, walaupun ada dalam keluarga yang tampaknya rusak, tetapi damai hadir di sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera adalah sesuatu yang begitu penting di dalam kehidupan keluarga, dalam kasih persaudaraan. Maka bagaimana damai sejahtera itu bisa berfungsi dalam kehidupan engkau dan saya? Ini fondasi yang pertama, damai sejahtera Kristus ada di dalam kehidupan engkau dan saya. Tetapi bagaimana damai sejahtera menjalankan fungsinya di dalam memerintah hidup engkau dan saya? Yang kedua, fondasi daripada relasi persaudaraan khususnya dalam keluarga. Ayat 16. Di situ dikatakan, hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara, fondasi yang kedua adalah perkataan Kristus. Bagaimana damai sejahtera memerintah? Bagaimana ketertiban, keharmonisan, kehidupan keluarga yang indah Allah berikan kepada kita. Allah kelola itu dalam kehidupan kita. Dia pakai perkataan Kristus. Perkataan Kristus adalah firman. Firman yang dia inspirasikan, PL dan PB. Yang bersifat apostolik, kristosentris. Saudara, saya perhatikan bahwa perkataan Kristus itu dikatakan diam dengan segala kekayaannya atau diam dengan limpahnya. Saudara, kata diam itu dalam bahasa Yunani, saudara, itu bukan sesekali diam atau sewaktu-waktu tinggal dalam hidup kita. Tetapi kata diam itu berarti terus menerus tinggal dan mempengaruhi engkau untuk kebaikan. Terus menerus tinggal dan mempengaruhi kita yang telah mendapatkan damai itu untuk melakukan kebaikan. Dan dikatakan segala kekayaan dengan limpahnya. Dalam bahasa Yunani berarti Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kemurahan hati. Sehingga dia menyediakan dengan begitu limpahnya apa yang dikatakan dengan firman itu yang memberikan hikmat untuk engkau dan saya hidup di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan firman itu, perkataan Kristus itu tinggal, diam dengan limpahnya di antara kamu. Di antara kamu maksudnya di antara siapa? Di antara umat Tuhan. Tidak mungkin ada keharmonisan kalau nggak ada firman pimpin kita. Tidak mungkin ada ketertiban sesuai dengan hukum-hukum Allah kalau firman tidak pimpin hidup kita. Begitu juga tidak pernah ada relasi yang damai di dalam Allah, di dalam Kristus tanpa perkataan Kristus tinggal diam tetap terus menerus dalam hidupmu mempengaruhi engkau melakukan kebaikan.
Itu impossible. Maka damai sejahtera dan perkataan Kristus adalah dua hal harus berjalan bersama-sama. Di sini saudara dan saya juga melihat bahwa perkataan Kristus memungkinkan engkau dan saya memiliki segala hikmat dan perkataan-perkataan yang penuh dengan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani dan ucapan syukur. Perkataan Kristus memberikan hikmat untuk engkau dan saya menerapkan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita, saudara. Itu penting sekali, saudara. Kalau Tuhan tidak berikan kepada kita hikmat, maka kita tidak dapat menerapkan dengan tepat dan benar apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan engkau dan saya, bahkan di dalam kehidupan keluarga. Keluarga itu adalah dicipta Tuhan untuk melayani tujuan Tuhan. Jika firman tidak pimpin engkau, suami pikir keluarga harus ikut keinginannya dia. Istri pikir keluarga harus ikut keinginannya dia. Anak pikir papa mama harus ikut keinginannya dia. Bukan, saudara. Karena ini dicipta Tuhan, keluarga dicipta Tuhan untuk melayani kehendak Tuhan, maka perkataan Kristus harus tinggal dalam kehidupan engkau secara berlimpah, memberi hikmat kepada engkau, sehingga sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, engkau tahu bagaimana cara menerapkan firman di dalam kehidupanmu. Dengan begitu, maka terjadi apa yang disebut dengan ketertiban hidup. Apa yang disebut sebagai keharmonisan hidup. Firman adalah sesuatu yang begitu penting. Dan bahkan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, saudara, kita tidak boleh mereduksinya hanya kepada urusan menyanyi, memuji Tuhan di dalam liturgi gereja. Tetapi mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani itu berarti mengajar, menegur, memberikan kepada engkau dan saya arahan sesuai dengan kehendak Allah. Maka orang yang berhikmat, yang jiwanya diisi penuh oleh perkataan Kristus, dengan sendirinya akan keluar dari mulutnya, akan keluar dari hidupnya, akan keluar daripada perbuatan dan perkataannya hal-hal yang memuliakan Allah, yang mengajar, yang memberikan bimbingan, yang memberikan teguran, yang memberikan pembangunan bagi tubuh Kristus. Itu pasti terjadi, saudara. Baik itu di dalam relasi dengan orang lain, tetapi terutama di dalam keluarga. Ini penting, saudara, karena seringkali kita harus akui bahwa di dalam keluarga banyak kata-kata yang menyakitkan. Banyak hal-hal yang mendukakan dan memahitkan hati. Sehingga jika perkataan Kristus tidak tinggal di dalam kehidupan daripada engkau dan saya, maka keluarga kita adalah keluarga yang menikmati neraka dan bukan menikmati damai sejahtera. Hal ketiga yang menjadi fondasi di dalam relasi kasih persaudaraan dan terutama keluarga. Ayat yang 17 di situ dikatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Saudara, apa yang dimaksudkan di sini? Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, yang berarti Kristus adalah pusat sentral dari seluruh kehidupan umat Allah dan juga di dalam keluarga. Damai sejahtera memerintah hatimu melalui perkataan Kristus, maka itu berarti di saat itu hidup engkau dan saya, hidup keluarga engkau dan saya dibawa untuk berpusat kepada Kristus. Ketika kita katakan bahwa Kristus menjadi pusat dalam kehidupan kita, itu berarti saudara mengakui ketuhanan Kristus dalam segala hal. Tidak ada bagian di mana Kristus tidak memerintah atas hidup kita. Tidak ada bagian di mana itu menjadi milik kita, kita atur sendiri dan bukan Kristus yang mengaturnya. Ketuhanan Kristus yang kita akui berarti kita tunduk kepada perkataan kehendak daripada Allah dan bukan kepada diri kita sendiri. Saudara, belajar tunduk kepada kehendak Allah itu dimulai di mana? Di keluarga. Sebelum saudara pergi ke gereja, sebelum saudara pergi ke tempat kerja, ke sekolah dan kampus dan lain-lain, saudara belajar menjadikan Kristus sebagai pusat hidup itu di mana? Di dalam keluarga. Maka orang yang mengalami damai sejahtera Allah, yang perkataan Kristus hadir dalam hidupnya, itu juga adalah orang-orang yang belajar tiap-tiap waktu sebagai suami, sebagai istri,
sebagai orang tua dan anak sama-sama belajar memusatkan hidupnya kepada Kristus. Belajar tunduk taat kepada kehendak Kristus. Maka di situ Kristus dituhankan. Ketuhanan Kristus dinyatakan dalam keluarga kita. 3 hal ini menjadi fondasi utama. Damai sejahtera, perkataan Kristus, dan Kristus sebagai pusat adalah dasar bagi relasi keluarga. Sekarang saya mulai masuk ke dalam relasi keluarga. Kita mulai dengan ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Saudara, kode etik yang terjadi di situ adalah kode etik yang ditetapkan berdasarkan Allah. Saya pakai kode etik adalah satu istilah yang digunakan oleh F.F. Bruce untuk menunjukkan mengenai etika Kristen. Etika Kristen adalah etika yang ditetapkan oleh Allah berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Maka di dalam kehidupan relasi apapun, saudara harus memulai dengan kode etik ini. Yaitu prinsip firman Tuhan, perkataan Kristus, diam dengan limpahnya dalam kehidupan engkau dan saya. Di dalam salah satu aliran filsafat yang namanya Stoa, itu mereka bilang begini. Kalau engkau berelasi satu dengan yang lain, bagaimana cara engkau berelasi dan standar engkau berelasi itu sesuai dengan alam, dengan natur. Ya, perempuan itu dilahirkan memang sebagai orang yang lemah, itu natur begitu. Laki-laki dilahirkan sebagai orang yang kuat, natur berkata begitu. Perempuan memang sudah seharusnya tunduk kepada sang suami. Itu memang naturnya begitu. Tapi kalau saudara pergi ke tempat yang lain, akan beda saudara. Kalau kita bilang naturnya begitu, tidak tentu wilayah yang lain akan mengatakan bahwa memang itu naturnya demikian. Contoh, kalau saudara berkata bahwa perempuan tunduk kepada suami sebagai natur, alamiah, sesuatu yang harus diikutin saja. Tapi kalau saudara pergi ke Padang, daerah Padang tidak demikian. Itu konsepnya, sistem budayanya itu matriarkal, bukan patriarkal. Maka kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Stoa, dia berbicara mengenai sesuatu yang natur, alamiah saja. Ya, anak harus taat sama orang tua, memang itu alamiah demikian. Tetapi tidak tentu di dalam budaya-budaya yang lain demikian diakui. Maka ini kita sebut dengan natur atau alam yang bersifat relatif. Walaupun kita juga percaya bahwa di dalam alam cipta ini Allah mewahyukan dirinya sehingga manusia bisa mengenal kehendak Allah melalui wahyu umum. Tetapi di saat yang sama, karena dosa maka kita dapat merelatifkan apa yang absolut. Apa yang merupakan benar dijadikan sebagai tidak benar. Yang tidak benar itu dianggap sebagai yang benar. Maka natur atau alam tidak bisa dijadikan sebagai standar etika Kristen. Kalau kita coba lagi kepada bangsa Romawi, kita melihat bagaimana kebudayaan Romawi, mereka akan mengatakan begini. Dalam tatanan masyarakat, istri itu harus menyesuaikan diri dan menghormati kepemimpinan atau otoritas suami berdasarkan pola budaya yang berlaku. Jadi kalau Stoa, aliran filsafat mengatakan natur atau alam yang menjadi standarnya, sedangkan bangsa Romawi mengatakan budaya yang menjadi standar. Saya ambil contoh, budaya ini relatif saudara. Misalnya, kalau di Indonesia itu kalau hormat sama orang, kasih tangan, salam harus tangan kanan. Gak boleh tangan kiri. Tapi kalau saudara pergi ke barat, gak harus tangan kanan. Tangan kiri pun gak apa-apa saudara. Itu bukan berarti tidak menghormati saudara. Maka kalau saudara pergi dalam satu budaya tertentu, beda. Budaya yang lain, beda. Maka ini yang kita sebut dengan relativisme. Relativisme natur, relativisme budaya. Sehingga dua ini tidak bisa dijadikan sebagai standar etika moral kehidupan daripada manusia. Satu-satunya standar yang Allah berikan kepada kita yang absolut benar adanya adalah seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Seharusnya di dalam Tuhan. Saudara, itu batasan. Itu standarnya. Saudara dan saya sebagai istri tunduk kepada suami kita, bukan suami orang lain. Suami kita seharusnya di dalam Tuhan. Maka standarnya adalah normatif, absolut, adalah firman, adalah kehendak Allah yang mencipta entitas keluarga itu dan kemudian memakai entitas keluarga melayani kemuliaannya Dia.
Maka di sini saudara dan saya perhatikan, tunduk adalah sesuatu yang absolut tidak boleh tidak dilakukan oleh istri. Sampai di titik ini mungkin saudara akan mulai berpikir, bagaimana kalau suami saya adalah orang yang tidak mengenal Allah? Bagaimana kalau suami saya adalah orang yang benar-benar hidupnya tidak bersesuaian dengan firman Tuhan? Apakah perintah untuk tunduk kepada Allah tetap berlaku? Tunduk kepada suami tetap berlaku? Jawabnya tetap berlaku, saudara. Ketundukan dari istri kepada suami, saudara, adalah suatu keharusan, suatu perintah yang absolut. Ini adalah order of creation yang ditetapkan oleh Allah dari penciptaan sebelum jatuh dalam dosa. Dan order of creation ini, urut-urutan ini adalah sesuatu yang terus berlangsung sampai kapan? Sampai kedatangan Kristus kembali. Tidak berubah bahwa istri harus tunduk kepada suami. Tetapi saudara ingat, karena dikatakan di situ ketundukan seharusnya di dalam Tuhan, maka itu berarti ketundukan engkau adalah ketundukan yang dilakukan berdasarkan firman Kristus, dan ketundukan yang dibatasi oleh firman Kristus, dan ketundukan yang tidak kompromi terhadap dosa. Ketundukan yang didasarkan kepada firman Kristus, dibatasi oleh firman Kristus, dan tidak kompromi dengan dosa. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ketiga dan Efesus 5 ayat 23. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Ini adalah order of creation yang ditetapkan oleh Allah dan diulangi kembali oleh Paulus di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Namun aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ini order, saudara, yang tidak boleh diganggu-gugat. Baik oleh budaya atau apapun, ini tidak boleh diganggu-gugat karena ini ketetapan Allah. Dan orang-orang percaya yang telah mengalami damai sejahtera Allah, yang perkataan Kristus tinggal diam terus-menerus pada dirinya, yang berpusatkan kepada Kristus hidupnya, pasti akan melakukan hal ini. Sekali lagi, bagaimana jika engkau menemukan bahwa ada suamimu yang tidak taat kepada Tuhan? Tadi saya sudah katakan, ketundukan bersumber daripada firman, dibatasi oleh firman, tidak kompromi terhadap dosa. Saya ambil contoh 2 perempuan. Yang pertama itu Abigail. Abigail itu suaminya namanya Nabal. Kenapa dikasih nama Nabal? Karena bebal orangnya. Dan itu berarti suaminya tidak takut akan Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan, tidak tahu menghargai kebaikan sesamanya. Contoh ketika Daud melakukan kebaikan kepada sang suami dengan menjaga kawanan domba miliknya di padang. Tapi pada hari raya pengguntingan bulu domba, hari raya itu adalah hari raya yang biasa dihadiri oleh kita. Orang umum datang juga nggak apa-apa begitu ya. Jadi tanpa mendapatkan undangan boleh datang begitu. Maka ketika Daud memberi utusan untuk memberikan ucapan selamat kepada Nabal, malah dihina. Lalu ketika utusannya pulang dan melaporkan itu kepada Daud, Daud marah. Dan ketika Daud marah, Daud berencana untuk membunuh mati Nabal bersama dengan semua laki-laki yang ada di rumahnya. Dan apa yang terjadi ketika Abigail dengar itu? Abigail tidak tinggal diam. Ketika pasukan Daud akan datang ke rumah daripada Abigail untuk membunuh mati Nabal dan semua orang laki-laki yang ada di sana, Daud itu kalau marah, saudara, dia tahu dia benar, dia tidak akan mundur, saudara. Kalau dia bilang dia pergi bunuh mati, dia akan bunuh mati. Dia tidak akan mundur daripada kata-katanya dia. Itu Daud, ya saudara. Maka Daud marah sekali dan dia sudah berniat untuk bunuh, dia sudah dalam perjalanan. Abigail cepat-cepat ambil makanan, ambil air, ambil apa yang dibutuhkan oleh Daud dan para pasukannya. Segera pergi ketemu Daud di tengah jalannya Daud. Dia bawa itu, dia sujud sembah, dia sujud hormat sama Daud. Lalu dia bilang sama Daud, jangan kotori tanganmu dengan darah. Lalu dia bilang sama Daud, aku tahu bahwa tata kerajaan Israel akan diserahkan kepadamu. Bahwa seluruh pergerakan pasukanmu adalah pasukan perangnya Tuhan Allah. Wah, ini pengenalan betul terhadap firman Tuhan. Pengenalan betul kepada kehendak Allah. Ini Abigail ya. Beda sekali, kontras sekali dengan suaminya.
Waktu Daud dengar apa yang dikatakan oleh Abigail, akhirnya pasukannya pulang. Tidak jadi bunuh Nabal dan seluruh orang laki-laki. Apakah Abigail izin dulu sama Nabal? Tidak, saudara. Dia langsung ambil alih. Ketika Nabal pulang, kondisinya sudah cukup baik, baru Abigail mulai menceritakannya. Ketika dia mulai menceritakannya, Tuhan turun tangan pukul Nabal. Tuhan kasih tunjuk istrinya yang benar, suaminya yang salah. Tidak berapa hari kemudian, Nabal mati. Apa yang saya mau katakan kepada saudara? Apakah Abigail tidak tunduk kepada Nabal karena dia tidak izin sama Nabal, langsung dia ambil alih ketemu sama Daud? Jawabnya dia tunduk. Ketundukan itu tidak sama dengan kompromi terhadap dosa. Ketundukan adalah memprioritaskan perkataan Kristus, memprioritaskan kehendak Allah di depan, dan akibatnya adalah kemudian menyelamatkan keluarga bersangkutan. Saudara, ini gak sama dengan saudara gak boleh izin sama suami, ya, bukan itu ya saudara. Tapi saudara lihat bahwa bagaimana kehadiran orang yang tidak takut akan Tuhan dan orang yang takut akan Tuhan dalam rumah tangga itu kacau, saudara. Bentur pasti. Tetapi di sinilah saudara dan saya melihat bahwa istri yang takut akan Tuhan, istri yang tunduk kepada Allah, yang hidupnya adalah hidup yang dipimpin oleh firman, dia akan memprioritaskan kehendak Allah di depan dan bukan kehendak suami yang bertentangan dengan firman. Ini yang namanya ketundukan. Contoh perempuan kedua, Sipora. Ketika dia ada di Midian, dia sudah mengenal Allah melalui Musa dan percaya kepada firman Tuhan dan percaya kepada setiap janji Tuhan yang disampaikan melalui Musa. Ketika Allah memerintahkan Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, mereka pulang dari Midian berjalan menuju ke tanah Mesir. Di tengah jalan, di situ dikatakan Allah berikhtiar akan membunuh Musa. Kenapa Allah berikhtiar untuk membunuh Musa? Karena dia sebagai kepala keluarga lupa melakukan tugas tanggung jawabnya yang utama. Menyunatkan anak laki-laki. Bagaimana mungkin engkau melakukan pekerjaan Allah, mengeluarkan Israel dari tanah perbudakan menuju kepada tanah perjanjian, tapi kamu sendiri lupa untuk melakukan tugas tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Allah mau bunuh mati Musa. Tapi saudara tahu, pada waktu malam itu, entah bagaimana cara Tuhan menyatakan diri, tetapi Sipora tahu Tuhan akan bunuh Musa. Lalu Sipora ambil pisau, dia kerat kulit katan anaknya, lalu dia ambil kulit katan anaknya, dia tempelkan kepada kaki suaminya, yaitu Musa. Lalu dia sebut, ini pengantin darah. Apa artinya saudara? Itu tindakan perwakilan. Istrinya menginisiasi, mengambil alih, menggantikan suaminya sebagai tindakan perwakilan, lalu dia tempelkan itu kepada kaki suaminya untuk mengatakan, ini tindakan saya mewakili suami saya. Kami berdua ini suami istri pengantin, tetapi harusnya Musa mati karena kelalaian dia. Tapi saya oleh anugerah Tuhan boleh menolong dia melalui tindakan perwakilan sehingga dia punya suami selamat dari hukuman mati. Ini ketundukan saudara, ketundukan. Tindakan perwakilan yang kemudian menyelamatkan Musa dan bagaimana dia tetap dapat menjalankan tanggung jawabnya di dalam membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Maka di sini kita lihat istri tunduk kepada suami adalah suatu keindahan di hadapan Tuhan, adalah bukan suatu tindakan eksploitasi, menghina atau menjadikan istri lebih rendah daripada suami, tidak. Karena tidak pernah Alkitab menjadikan laki-laki dan perempuan yang satu lebih tinggi daripada yang lain atau yang satu lebih rendah daripada yang lain. Tidak. Justru di dalam ketundukan, di situ kita memberikan ekspresi yang terindah bagaimana pengakuan kita akan Allah yang memimpin hidup kita, yang mengharmonikan relasi suami istri, yang menjaga ketertiban di dalam keluarga kita sehingga keluarga kita dapat memuliakan nama Tuhan. Sekarang saudara, saya lihat suami. Jika istri dituntut Tuhan sedemikiannya, bagaimana dengan suami? Di situ dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap mereka. Ini adalah kalimat yang merupakan satu kesatuan kalimat dengan ayat 18. Yang dimana di tengah-tengahnya itu ada seharusnya di dalam Tuhan. Jadi ayat 18, 19 itu satu kalimat. Ya. Di tengah-tengahnya itu adalah seharusnya di dalam Tuhan. Maka itu berarti
istri tunduk sama suami seharusnya di dalam Tuhan, maka suami kasihilah istri seharusnya di dalam Tuhan. Kasih ini di dalam bahasa Yunani-nya agapao, yang berarti terus-menerus mengasihi. Bukan sewaktu-waktu mengasihi. Atau pada waktu istri memberikan benefit tertentu, keuntungan tertentu, mendukung reputasi saya kasih dia. Tapi kalau tidak, ya saya tidak kasih dia. Saudara, bukan itu. Itu kasih yang menghina istri. Itu kasih yang merendahkan istri sebagai alat saja dan bukan menjadi tujuan. Saudara, dan saya melihat bahwa kasih ini adalah kasih yang terus-menerus mengasihi seperti Kristus mengasihi tubuhnya. Seperti Kristus yang merawat, mendandani, mempercantik, memperindah tubuhnya, yaitu gereja. Seperti Kristus yang bahkan ketika tubuhnya itu rusak, hancur, bahkan akan binasa, dia datang dan kemudian menyelamatkan, menebus tubuhnya itu dan memperbaharuinya, mentransformasinya menjadi yang baru. Demikianlah suami. Kepala dari suami adalah Kristus. Maka ketika engkau mengasihi istrimu, kasihilah dia seperti Kristus mengasihi kita. Rawatlah istrimu. Rawat sampai kapan? Sampai dia mati atau kita mati. B.B. Warfield adalah seorang teolog hebat. Teolog reform yang begitu luar biasa. Dia adalah seorang yang menikah dengan istrinya, tetapi tidak lama setelah pernikahan itu, istrinya sakit dan stroke, lalu kemudian tinggal di tempat gak bisa ngapa-ngapain selama puluhan tahun. Dan B.B. Warfield harus terus menemani sang istri, sedangkan dia itu dosen. Dia seorang yang ahli dalam bidang sistematika teologi. Bagaimana dia bisa melayani Tuhan sambil dia menjaga istrinya yang menderita sakit begitu luar biasa. Dikatakan bahwa dia tidak pernah meninggalkan lokasi tempat istrinya itu, tempat tinggal mereka itu sekitar 2 jam lebih itu tidak. Paling lama itu 2 jam. Bahkan ketika B.B. Warfield mengatakan bahwa istri saya sakit, kalau saya tidak salah ingat sekitar 39 tahun, dia menjaga istrinya dan mereka tidak punya anak. Karena tidak lama setelah pernikahan itu istrinya sakit. Selama puluhan tahun itu dia punya satu kalimat penting dan mahasiswanya begitu ingat. Saya punya panggilan adalah merawat istri saya. Dan benar-benar dia rawat itu. Saudara tahu? Buku sistematika B.B. Warfield yang terbaik dihasilkan justru ketika dia merawat istri. Dia mengatakan kalau istri saya tidak sakit, saya tidak punya waktu untuk baca. Saya tidak punya waktu untuk meneliti. Tapi justru karena melalui istri saya sakit, Tuhan membuat saya lebih banyak baca, lebih banyak meneliti, lebih banyak merefleksikan teologi. Maka keluarlah buku sistematika sekian jilid. Itu sepanjang dia menjaga istrinya. Bahkan dia bilang bahwa panggilan saya menjaga istri. Saudara, ini ada kasih yang luar biasa. Perawatan, pengorbanan yang diberikan oleh suami kepada sang istri. Daripada kelemahan istri, keterbatasan istri, sakitnya istri. Justru dia bisa melihat kehadiran Allah, pimpinan Allah melalui kondisi itu. Bahkan pelayanan tidak berhenti. Pelayanan makin dalam dan makin memberkati banyak orang melalui sakit penyakit yang ada. Maka di sini saudara dan saya bisa lihat bahwa kasih inilah kasih yang begitu amat indah yang terpancar dari kehidupan suami yang memiliki damai sejahtera Kristus, yang perkataan Kristus tinggal dalam hatinya dan yang adalah memusatkan hidupnya pada Kristus sehingga dia mampu untuk mengasihi istri bahkan dalam keterbatasan istri. Tetapi di sisi yang lain, suami yang mengasihi istri dibatasi oleh firman dan tidak kompromi dengan dosa, maka dia harus tegur istri kalau istri salah. Saya ambil contoh Ayub. Saudara tahu Ayub adalah seorang laki-laki saleh. Tetapi Allah mengizinkan dia digojlok oleh iblis. Semua rumah, semua harta benda, anak-anak mati, hancur, habis semua. Ternak habis semua dan terakhir tubuhnya itu pun digocok oleh iblis, luka-luka dan semuanya.
borok di mana-mana. Lalu istrinya bilang begini sama Ayub, kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Kenapa? Karena dalam mindsetnya istrinya, ini penderitaan gara-gara Allah. Percuma kesalehanmu, karena toh kita semua ini pun menderita. Dia salahkan Allah, maka dia bilang, kutukilah Allahmu, mati saja kamu. Ini wanita kurang ajar, saudara. Suami sudah menderita, keadaan begitu rusak, dia masih maki suaminya, maki Tuhan Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh Ayub? Ayub bilang apa? Hai perempuan gila, apakah engkau hanya mau mendapatkan apa yang baik dari tangan Tuhan, tetapi tidak yang jahat? Ini adalah satu teguran yang kencang daripada suaminya kepada istrinya di dalam teguran teologis. Interpretasi terhadap fakta penderitaan. Istri menginterpretasinya dari sudut pandang duniawi. Tetapi suami Ayub yang saleh itu menginterpretasi penderitaan dari sudut pandangnya Allah. Saudara lihat ya, dalam rumah tangga, kalau ada dua interpretasi yang seperti ini berbeda, akan bentrok, saudara. Hancur rumah tangga itu karena interpretasinya berbeda. Interpretasi yang lahir daripada hati yang tidak takut Tuhan dan hati yang takut akan Tuhan, itu hasilnya beda. Maka dengan demikian, saudara, suami yang punya damai sejahtera Kristus, yang perkataan Kristus diam dengan limpahnya dalam hidupnya, yang Kristus menjadi pusat dalam hidupnya, tidak mungkin membiarkan istri terus berdosa. Dia akan tegur istri. Dia tidak jaga perasaan istri lebih daripada Tuhan Allah. Kadang ada suami yang disebut sebagai suami takut istri. Kalau istri bilang yes. Kalau Tuhan bilang nanti dulu. Ini gawat ya saudara ya. Maka Alkitab mengembalikan posisi suami kepada otoritas yang seharusnya. Suami adalah kepala istri. Dan kemuliaan istri adalah ketika dia melihat sang suami itu hidup takut akan Tuhan. Istri dan suami bergandengan tangan untuk sama-sama mengerjakan kehendak Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan di sana. Saudara, ini adalah suatu apa yang kita sebut sebagai keharmonisan. Allah menjaga harmoni itu, Allah menjaga ketertiban itu sedemikian rupa sehingga sekalipun sudah jatuh dalam dosa keluarga-keluarga Kristen, tetapi Allah tetap dapat dimuliakan dalam kehidupan keluarga kita. Melalui relasi yang sedemikian. Kalimat di situ ada tambahannya, saudara. Bukan saja kasihilah istrimu seharusnya di dalam Tuhan, tetapi jangan berlaku kasar atau memahitkan. Kasar itu dalam bahasa Yunaninya berarti memahitkan secara terus-menerus istrimu. Ini kalimat yang bukan sekedar muncul, saudara, tetapi kalimat ini datang daripada kebiasaan budaya Romawi pada waktu itu. Pada zaman itu wajar sekali para suami itu ketika dia marah, dia ngamuk sehebat-hebatnya kepada istrinya, bahkan dia aniaya istri. Suami dengan segala kekuatan fisiknya itu, maka dia akan cenderung untuk bentak-bentak istri. Suaranya kencang sama istri. Karena dia pikir dia lebih tinggi daripada istri. Kemudian suami juga pada waktu itu, zaman itu, suka menggunakan kata-kata kasar, makian kepada istri, penghinaan kepada istri, ancaman, bahkan ketidaksopanan kepada istri, lalu kekerasan fisik kepada istri. Itu terjadi. Maka kalimat selanjutnya daripada surat Kolose adalah jangan berlaku kasar, jangan memahitkan istri. Tidak ada orang yang benci tubuhnya sendiri dan merusak tubuhnya sendiri kecuali orang gila. Maka suami ketika dia mengasihi istri, dia mengasihi tubuhnya. Dia mencintai istri ketika dia marah-marah besar sekalipun, saudara. Di sini perkataan Kristus itu memberikan kepada dia kontrol atas hidupnya. Perkataan Kristus menolong engkau dan saya memiliki hikmat di dalam berkata-kata. Termasuk menegur istri. Satu laki-laki juga yang tegur istrinya itu namanya Yakub. Ketika Rahel menanti-nanti Tuhan Allah belum kasih keturunan. Lalu Rahel bilang sama Yakub, beri saya anak. Yakub marah. Yakub bilang, akukah Tuhan? Saudara, ini kalimat teologis, saudara. Karena Rahel menganggap keturunan itu adalah suatu hal yang dihasilkan daripada usaha manusia. Tetapi dia tidak berpikir bahwa itu adalah pemberian Allah semata. Maka di situ kalimat kencang, ini istri yang dicintai ya. Tapi Yakub menegur istri yang paling dia cintai itu. Akukah Tuhan? Yang mau mengarahkan
Rahel, kamu bukan lihat saya, kamu harus lihat Tuhan. Sama juga seperti Ayub, istrinya punya interpretasi yang salah, Ayub arahkan dia ikut interpretasi yang benar. Maka itu berarti suami maupun istri harus sama-sama belajar firman, sehingga di dalam kehidupan mereka dipimpin, diarahkan, dipengaruhi terus-menerus oleh firman untuk menghasilkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya di dalam relasi satu terhadap yang lain. Ketiga adalah relasi orang tua dan anak. Kalau tadi adalah relasi istri kepada suami, relasi suami kepada istri, sekarang orang tua kepada anak. Di situ dikatakan kepada bapak-bapak yang juga mengimply ibu-ibu. Di situ dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kata sakiti, saudara, adalah kata yang berarti begini, menjadi perangsang, yang merangsang, yang membangkitkan sakit hati di dalam diri anak terus menerus. Entahkah itu melalui perkataan kita, entahkah itu melalui perbuatan kita. Menariknya F.F. Bruce mengatakan begini, seringkali para orang tua tidak sadar bagaimana cara dia menyakiti hati anaknya. Caranya adalah seringkali orang tua memberikan tuntutan-tuntutan standar yang tidak masuk akal dan apalagi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuntutan yang tidak masuk akal dalam arti bahwa tidak sesuai firman Tuhan. Itu dituntut kepada anak. Atau yang kedua adalah orang tua seringkali memberikan double standar. Standar ganda. Contoh, kamu harus datang ke gereja, jangan terlambat ya. Pelayanan itu tertib ya. Sesuai dengan waktu ya. Jangan terlambat. Papa sama mama begitu terlambat. Double standar. Anak tidak boleh terlambat. Papa mama boleh terlambat. Inkonsisten, saudara. Anak melihat inkonsisten maka menjadi tawar hati. Tawar hati itu sampai kepada tindakan di mana anak itu memiliki benih-benih ketidaksukaan, kebencian kepada orang tua dan pada akhirnya kebencian kepada Allah. Jean-Paul Sartre adalah seorang filsuf eksistensialis. Dia adalah seorang ateis. Saudara tahu dia ateis umur berapa? 10 tahun. Sudah ateis. Kenapa? Karena dia kecewa sama orang tuanya. Dia kecewa sama Tuhan. Di gereja dapat firman, mengerti setengah, tidak seutuhnya. Pulang rumah, lihat rumah tangga, orang tuanya, beda agama dan seterusnya. Susah. Beda interpretasi, beda cara hidup, beda pandangan, bingung. Kebingungan-kebingungan tersebut mengakibatkan Jean-Paul Sartre akhirnya pada usia 10 tahun mengatakan, mulai hari ini saya berhenti berpikir tentang Allah. Karena kalau saya berpikir tentang Allah, Allah itu ada. Kalau saya berhenti berpikir tentang Allah, maka Allah itu tidak ada. Saat itu dia menjadi ateis. Karl Marx, seorang filsuf yang cukup terkenal. Kenapa dia jadi ateis? Karena dia lihat orang tuanya. Pergi ke gereja hanya urusan bisnis. Bukan urusan cari Tuhan, tapi urusan bisnis. Jadi gereja ini apa? Agama ini apa? Candu bagi masyarakat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang saudara dan saya lihat di dalam kehidupan fakta ini menunjukkan bahwa anak-anak diberikan benih, dirangsang untuk disakiti hatinya kepada orang tua. Tetapi lebih jauh daripada itu, saudara harus ingat, orang tua mengakibatkan anak benci kepada Tuhan, tawar hati kepada Tuhan, menjadi ateis. Maka di sini saudara saya perhatikan, relasi orang tua dan anak begitu penting. Maka peringatan datang kepada orang tua, jangan sakiti hati anakmu. Jangan rangsang mereka untuk kemudian kecewa kepada Tuhan dan akhirnya meninggalkan iman yang sejati. Tetapi juga saudara dan saya bisa lihat di situ, dikatakan bukan saja jangan sakiti, tetapi didiklah anak-anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Anak-anak yang kita punya di tangan adalah anak-anak yang telah berdosa. Membesarkan anak-anak itu sulit. Tetapi saudara ingat, Allah memberikan kepada kita kuasa untuk mengajar, kuasa untuk menasihati anak-anak. Namun sebelumnya, engkau dan saya sebagai orang tua harus lebih dahulu ada di dalam perkataan Kristus.
dipimpin, diarahkan oleh perkataan Kristus. Sehingga perkataan itu berlimpah-limpah dalam hidup kita ketika kita memberikan ajaran, nasihat kepada anak-anak kita dan memberikan teladan kepada mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam konteks ini orang tua bahkan ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka melakukan kelalaian, bahkan ketika mereka jatuh di dalam dosa, orang tua pun dapat menunjukkan pertobatan, dapat menunjukkan bagaimana anugerah Allah bekerja dalam hidup mereka, bagaimana perkataan Kristus bekerja dalam hidup mereka, dan bagaimana Tuhan mengampuni mereka, dan itu menjadi kesaksian iman bagi anak-anak mereka. Sehingga kadang-kadang ketika kita mendidik anak-anak kita harus akui bahwa ada aspek di mana saudara dan saya bisa lakukan, tetapi ada aspek di mana saudara dan saya begitu struggle dan kemudian bisa jatuh di dalam dosa tersebut. Dan ketika engkau dan saya jatuh, belajarlah untuk mengatakan kepada anak-anak kita dengan jujur, papa dan mama juga orang berdosa. Tapi itu bukan dengan tujuan melegitimasi dosa kita, tetapi dengan tujuan rendah hati, bahwa kami pun orang berdosa, doakanlah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Sama juga seperti ketika anak-anak bersalah kepada orang tua. Saudara, ini sesuatu hal yang penting karena tidak ada yang merupakan guru di hadapan Allah. Guru kita tuh cuman Allah, dan manusia siapa saja, orang tua anak, orang dewasa anak, saudara, semua adalah murid kebenaran. Sehingga ketika kita katakan didiklah anak dalam ajaran, berarti kita harus lebih dahulu dididik oleh kebenaran. Menjadi murid Kristus lebih dahulu, baru kita dapat bilang sama anak kita. Ketika engkau salah, engkau jatuh, ingat, sekali lagi, kebenaran Kristus memimpin kita untuk bangkit daripada kejatuhan. Dan itu menjadi arahan kepada anak-anak kita. Bahwa anak-anak kita pun belajar ketika mereka jatuh di waktu-waktu yang akan datang. Ada Kristus yang menopang mereka dan menolong mereka. Maka di sini saudara dan saya bisa lihat bahwa di tengah-tengah kejatuhan, di tengah-tengah kerusakan rumah tangga, ada anugerah Tuhan yang bekerja luar biasa. Menata ulang, memberikan keindahan di dalam relasi rumah tangga. Dengan memperbaiki relasi kita. Menempatkan relasi itu pada porsi yang seharusnya di dalam order of creation. Maka di dalam pemberitaan firman hari ini, mari kita bersama-sama belajar. Sebagai satu tubuh Kristus di dalam keluarga-keluarga Kristen. Untuk menerapkan firman ini dalam kehidupan keluarga kita. Dan yang terakhir itu adalah relasi anak terhadap orang tua. Tadi istri kepada suami, suami kepada istri, orang tua kepada anak, dan sekarang anak kepada orang tua. Di situ dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Tanggung jawab anak adalah taati orang tuamu dalam segala hal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di situ diberikan motifnya apa? Kenapa saya harus taat sama orang tua? Mungkin kita akan ketemu anak-anak, ketemu orang tua ini tidak konsisten. Orang tua kita itu adalah orang tua yang banyak ngomongnya saja firman, tetapi perilaku hidupnya tidak sesuai firman. Mungkin kita akan ketemu orang tua kita pernah jatuh dalam dosa yang begitu amat memalukan. Tetapi perintah taatilah orang tuamu dalam segala hal tidak pernah berubah. Saudara tidak bisa menjadikan kesalahan orang tuamu menjadi legitimasi untuk saya tidak hormat sama orang tua. Mengapa? Karena Allah berkehendak semua anak taat kepada orang tua. Dan ketika engkau menaatinya, di situ dikatakan bahwa karena itulah yang berkenan kepada Allah. Berkenan berarti menyenangkan Allah. Berkenan berarti itu adalah kehendak Allah. Maka sekali lagi, tidak ada alasan untuk anak tidak menaati orang tua kecuali dalam hal dosa. Anak tidak wajib taat orang tua karena orang tua berdosa atau memerintahkan sesuatu yang berdosa. Kristus menjadi pusat dalam kehidupan anak, maka itu berarti tujuan hidup anak, rancangan kehidupan anak itu diatur oleh Allah, bukan oleh orang tua. Maka tanggung jawab orang tua adalah membawa anak mengenal Tuhan, dan anak yang memiliki orang tua yang takut akan Tuhan, dia seharusnya taat kepada orang tua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketaatan kepada orang tua itu diikuti dari teladannya Kristus. Kristus disebut sebagai anak Allah.
Bahkan dia disebut sebagai yang diperanakkan di dalam kekekalan. Ada satu orang yang tanya sama saya, apakah Yesus itu baru taat kepada Allah ketika dia berinkarnasi ke dalam dunia menjadi manusia? Apakah dia baru taat ketika dia berinkarnasi? Jawabnya tidak. Kristus taat kepada Bapa dari kekal sampai kekal, bahkan sebelum ada penciptaan. Ketika dikatakan diperanakkan di dalam kekekalan, itu berarti suatu relasi antara Bapa dan Anak yang sudah ada dari kekal sampai kekal, dan dari kekal sampai kekal Anak selalu dan selalu taat kepada Bapa. Maka inkarnasi Kristus adalah cara Allah menunjukkan kepada engkau dan saya supaya engkau dan saya bisa lihat kasat mata relasi yang tak kelihatan. Allah Bapa dan Allah Anak punya relasi itu tak kelihatan oleh kita. Tetapi melalui inkarnasi itu dipertunjukkan secara kasat mata. Sehingga engkau dan saya bisa lihat bahwa Anak taat kepada Bapa. Dan itu sebabnya kita yang diadopsi di dalam Kristus sebagai anak-anak Allah diajar untuk taat seperti Kristus taat kepada Bapa. Dan itu juga berarti engkau yang adalah anak-anak di dalam keluarga-keluarga Kristen juga belajar taat kepada orang tua di dalam Kristus. Ada seorang teolog, Maximus, yang hidup jauh sebelum zaman reformasi. Dia mengatakan bahwa Anak Allah, yaitu Yesus Kristus, tidak pernah sedetik pun memikirkan atau menginginkan untuk melawan kehendak Bapa. Tidak pernah sedetik pun Kristus Anak Allah itu memikirkan atau menginginkan untuk melawan kehendak Bapa di sorga. Mungkin saudara akan pikir, ya wajar karena Bapa di sorga itu sempurna dan kudus adanya, tidak bercacat celah. Sedangkan Bapa kita yang di dunia adalah orang yang bercacat celah, orang yang berdosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Bapa kita di dunia adalah orang yang berdosa, tetapi jika dia adalah orang yang telah ditebus oleh Kristus, saudara dan saya harus hormat dia, harus hargai dia, karena melalui Bapamu di dunia, engkau belajar kenal Bapa di sorga. Melalui ibumu yang di dunia, engkau belajar bagaimana Allah bekerja melalui Roh Kudus sebagai ibu di dalam kehidupanmu. Tanpa Bapa di dunia, tanpa ibu di dunia, saudara sulit mengerti pekerjaan Allah Tritunggal dalam kehidupan engkau. Maka di dalam hal inilah engkau dan saya sebagai anak-anak belajar taat kepada orang tua. Jangan terus melawan dan melawan. Ketika orang tuamu mulai belajar tunduk kepada firman, memberikan teladan hidup kepada engkau, belajarlah juga bersama-sama dengan orang tuamu untuk taat dan tunduk kepada firman. Ini adalah suatu perintah Allah yang tidak boleh tidak ditaati. Sehingga dengan cara demikian, engkau dan saya menemukan bahwa relasi keluarga adalah relasi yang indah. Relasi keluarga adalah relasi yang ditata kelola oleh Allah untuk dibuat baru, ditata ulang sesuai dengan order of creation. Dengan begitu ketertiban terjadi, dengan begitu harmoni terjadi. Keluarga kita menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Seperti keluarga daripada Yusuf dan Maria, yang walaupun adalah orang-orang miskin, tetapi mereka belajar taat kepada Allah, dan Kristus ada di dalam keluarga mereka, dibesarkan oleh mereka, dan hidup Kristus memuliakan Allah melalui teladan daripada Maria dan Yusuf. Di sini saudara dan saya bisa lihat keluarga-keluarga yang begitu rentan terhadap dosa, bahkan sering jatuh dalam dosa, tetapi Allah pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana caranya? Ketika damai itu datang di dalam Kristus, ketika perkataan Kristus itu memerintah hidup kita, ketika Kristus menjadi pusat dalam kehidupan suami, istri, anak-anak, orang tua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk anugerah-Mu pada hari ini. Terima kasih karena Engkau memanggil kami sebagai keluarga-keluarga Kristen untuk dikuduskan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Jadikanlah kami sebagai keluarga yang memuliakan Tuhan. Dan di saat yang sama kami juga memohon belas kasih Tuhan. Ampuni kami jika kami saling merendahkan satu terhadap yang lain sebagai suami istri. Ampuni kami jika kami sering mengabaikan Tuhan dan firman-Mu ketika kami mendidik anak-anak kami. Kami berdoa biarlah anugerah Tuhan menolong kami, baik orang tua, baik anak, baik suami dan istri, untuk memuliakan Tuhan dalam segenap hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa.
Amin.